Wonderkid dari Liga Belanda siap gantikan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker timnas Indonesia. Satu lagi pemain keturunan di Belanda menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, bahkan berpotensi gusur posisi Marcelino Ferdinand. Wonderkid milik klub Liga Belanda itu beberapa waktu lalu sempat mengirimkan kode untuk dinaturalisasi timnas Indonesia di akun Instagramnya. Seperti diketahui, banyak pemain keturunan di Eropa yang kini beramai-ramai mulai menyatakan kesediaannya untuk membela tanah leluhurnya, Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kesuksesan yang diraih timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang tampil fantastis dalam sejumlah turnamen. Dari sekian banyaknya pemain keturunan yang telah menjalani Sumpah WNI, sang pelatih timnas Indonesia tak ragu untuk menurunkannya dalam turnamen level Asia hingga dunia. Efek instan diberikan oleh pemain keturunan Eropa itu bagi tanah leluhurnya usai bahwa timnas Indonesia sangatlah terlihat. Serangkaian performa impresif Garuda itu membuat pemain keturunan di Eropa tertarik dan berharap bisa mendapat tawaran untuk membela timnas Indonesia. Kabar terbaru muncul usai Wonderkid milik klub Liga Belanda Feyenoord Rotterdam yakni Delano van der Heijden mengirimkan kode untuk bermain di tanah leluhurnya. Delano van der Heijden diketahui masih mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berdarah Maluku dan telah menetap di Belanda. Di akun Instagram miliknya, Delano van der Heijden kedapatan mengunggah ulang postingan dari @halfblowout_Indonesia yang merilis profil dirinya sambil mengenakan jersey timnas Indonesia. Tidak hanya itu, pemain muda yang berposisi sebagai playmaker ini juga beberapa kali menyertakan bendera Indonesia di unggahan Instagramnya. Sontak saja, hal itu mengundang reaksi netizen Indonesia yang memenuhi Instagram Delano van der Heijden dengan komentar mengajak sang pemain mau bermain bagi skuad Merah Putih. Delano van der Heijden sebenarnya bisa menjadi opsi bagi Shin Tae-yong di lini tengah timnas Indonesia, sekaligus menjadi saingan baru Marcelino Ferdinand. Mimpi pemain Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden perkuat timnas Indonesia? Beri saya satu kesempatan lagi. Pemain Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden dikabarkan tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia jika diberikan kesempatan lagi oleh PSSI. Dikatakan lagi karena dulu beredar isu PSSI sejatinya sudah menawarkan Delano untuk dinaturalisasi. Momen itu tercipta saat pelatih Shin Tae-yong tengah membangun kekuatan timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20. Namun timnas Indonesia U20 batal mengikuti ajang itu lantaran status tim tuan rumah Indonesia dicabut. Kendati demikian, batalnya Delano dinaturalisasi bukan karena keburu timnas Indonesia U20 batal mengikuti Piala Dunia yang awalnya akan digelar di tanah air, melainkan Delano terlalu lama berpikir untuk masuk ke dalam program naturalisasi PSSI. Padahal kala itu PSSI sudah mengunci nama Ivar Jenner dan Rafael Struijk, namun Delano justru tetap tidak mau berpikir dengan cepat untuk dinaturalisasi. Kini Delano justru tampaknya menyesal dan tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia jika PSSI memberikannya kesempatan satu kali lagi untuk dinaturalisasi. Kabar Delano tertarik untuk dinaturalisasi itu disampaikan oleh akun Instagram @halfblowout_Indonesia. Dalam sebuah percakapan di direct message Instagram, Delano mengutarakan ketertikannya membela timnas Indonesia. Saya terlalu banyak memainkan pertandingan secara beruntun. Pihak klub mengatakan akan menghentikan saya, padahal saya sangat ingin bermain untuk Anda timnas Indonesia, ujar Delano, dikutip dari @halfblowout_Indonesia. Saya berharap mendapatkan kesempatan lagi untuk membuktikan diri dan bermain untuk Anda serta membuat Indonesia senang dan memenangkan banyak pertandingan. Delano sendiri diketahui bermain di Feyenoord Rotterdam U21. Dia merupakan seorang gelandang serang yang seringkali beroperasi di belakang striker. Namun Delano juga bisa beraksi di sayap kiri lini serang jika dibutuhkan. Diketahui Delano van der Heijden lahir pada 29 September 2004 silam. Dia terikat kontrak dengan Feyenoord U21 hingga musim panas 2025. Sayangnya saat ini Delano belum dipercaya bermain untuk skuad utama Feyenoord. Pemain Liga Jerman Ethan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya.
Ethan Kohler menyatakan siap bergabung timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. Siapa Delano Ladan, penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia, Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram @footballindonesia. Meski begitu, respons Ladan masih simpang siur. Namun, kini keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi, yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erick Thohir. Ladan bahkan meminta Erick agar segera merespons pesan tersebut. Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya. Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda, Feyenoord Rotterdam, dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan TOP Os di Liga 2 Belanda. Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah klasemen, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak 1 gol dalam 9 penampilannya bersama TOP Os. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 hingga 2011 lalu. Ia menyeberang ke sejumlah tim seperti HA Glandia dan terakhir ADO Den Haag. Karier profesionalnya pun dimulai di ADO Den Haag, namun ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Ladan lantas dipinjamkan ke TOP Os lalu diangkut secara gratis oleh SC Cambuur. Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 assist dari 26 penampilan. Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir. Ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh TOP Os kali ini secara permanen. Here we go. Kiper ADO Den Haag Ferran Ali Negara bisa bela timnas Indonesia tanpa naturalisasi. Kiper muda ADO Den Haag, Ferran Ali Negara ternyata memiliki paspor Indonesia. Hal itu membuatnya bisa langsung memperkuat skuad Garuda tanpa naturalisasi. Ferran Ali Negara menjadi perbincangan karena sedang berada di Indonesia. Menariknya, ia bertemu dengan orang PSSI, Arya Sinulinga. Bukan hanya itu, Ali Negara juga berjumpa tenaga ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamadan. Bahkan di Instagram, kiper berusia 14 tahun ini melakukan latihan di Jakarta. Walau begitu, kedatangannya di Indonesia bukan untuk trial untuk masuk timnas Indonesia U16. Ferran Ali Negara mengaku berlibur di kampung halamannya, Serang, Banten. Adapun Ferran Ali Negara sendiri sejatinya bisa langsung membela timnas Indonesia U16 tanpa naturalisasi. Pasalnya, ia masih memiliki paspor Indonesia. Hal ini terungkap via unggahan Instagram @nusantara_ballers. Postingan itu menunjukkan bahwa Ali Negara sedang memegang paspor Indonesia. Hal ini wajar karena orang tua Ferran Ali Negara juga berasal dari Indonesia. Kakek dan neneknya juga berasal dari berbagai daerah seperti Serang, Manado, Malang, dan Surabaya. Sebelumnya nama Ferran Ali Negara juga sempat diajukan Hamdan Hamadan ke Nova Arianto untuk timnas Indonesia U16. Akan tetapi, Ferran Ali Negara masih belum masuk pemain yang dibawa oleh Nova Arianto untuk Piala AFF U16. Hanya ada 2 pemain keturunan yakni Matt Baker dan Lucas Rafaeli. Saat ini, Ferran Ali Negara berkarier di ADO Den Haag Junior. Artinya dirinya adalah junior dari pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk. Mengenal Jenson Salt, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan Shin Tae-yong bela timnas Indonesia. Nama Jenson Salt mencuat sebagai pemain yang diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Yang menarik dari Jenson Salt, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano. Wacana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuat beberapa waktu terakhir.
Lalu belakangan muncul nama Jenson Seoul. Pemain 20 tahun itu disebut oleh ex-anggota ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani sebagai sosok yang sangat diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Lantas, siapa sih Jenson Seoul? Jenson Seoul diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya. Kabar yang beredar, kakek Jenson Seoul berasal dari Ambon. Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu. Awalnya, Shin Tae-yong ingin Jenson Seoul masuk dalam skuad timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Selain Jenson Seoul, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20. Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan. Sedangkan sejak awal Jenson Seoul belum bersedia untuk membela timnas Indonesia saat bergabung dengan tim kelompok usia NEC Nijmegen. Setelah itu dia pindah ke PSV Eindhoven, salah satu klub elit di Belanda. Jenson Seoul tampil cukup menonjol bersama PSV. Setelah performa apik yang ditampilkan, Sunderland membuat penawaran transfer untuk Jenson Seoul. Dia dibeli dengan harga 2 juta pada awal musim 2023. Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi Championship kasta kedua di Inggris. Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi. Jurnalis asal Italia itu acap kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting. Nah, Romano pernah memantau saga transfer Jenson Seoul. Romano 2 kali membuat cuitan tentang Jenson Seoul di akun Twitter miliknya. Romano menyebut Jenson Seoul sempat diminati Burnley yang bermain di Premier League. Namun tawaran Burnley dengan nilai 1 juta dengan add-ons senilai 1 juta ditolak oleh kubu PSV.